Sebentar, sebentar. Cara lain. Ya, itu saja Pak, saya udah ngirim request Pak di itu aja. Ya, ya, udah. Sudah coba, bisa dijawab. Sudah. Ya udah bisa Pak. Nuhun Ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya pada kita sebagai manusia yang mana kalau kita tadabburi, kalau kita renungkan, kita sebagai manusia lebih banyak kelalaiannya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga. Maka ini perlu kita syukuri. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin hingga kita selaku umatnya di akhir zaman. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tema kita kali ini adalah maknai hidup bukan sekedar hidup, ya. Yang mana eh, sebetulnya ayat-ayat tentang ini banyak. Cuman saya berusaha mengupas terlebih dahulu dari penafsiran Imam Ibnu Katsir pada surah Al-Baqarah ayat 28. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-28 tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kata Allah, kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata, sedangkan kalian itu tadinya mati. Fa ahyakum, kemudian dihidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan kembali. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah, kepada Allah lah kalian akan kembali. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini ayat yang sangat singkat, gitu ya. Ayat yang simpel sekali, tapi syarat akan makna. Dan dia kalau bisa, kalau kita apa namanya itu gunakan ilmu munasabat, ya. Dalam ulumul Quran itu ada ilmu munasabat. Ilmu munasabat itu ilmu yang membahas keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Mana ayat ini masih berkaitan dengan ayat 26 dan 27. Ayat 26 dan 27. Mana di akhir ayat 26 Allah berfirman, wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Ya, dan Allah tidak akan menyesatkan dengannya atau dengan permisalan-permisalan atau dengan apapun yang Allah firmankan kecuali orang-orang yang fasik. Kemudian di ayat ke-27-nya, siapa orang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang yang memutuskan, orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah setelah kesepakatan mitsaqih. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka memotong perintah-perintah Allah. Ayyu salat. Ya. Apa perintah Allah itu? Ayyu sal. Untuk menyambung. Menyambung apa? Menyambung tali silaturahmi. Menyambung apa namanya itu?
tali persaudaraan sesama manusia. Jadi ayyusol, ya Allah, ketika memerintahkan yusol, itu ternyata tidak hanya memerintahkan untuk menjalin atau mengikat tali silaturahmi dengan umat Islam saja, tetapi Allah juga menyuruh kita untuk bermuamalah yang baik dengan sesama manusia, bahkan dengan sesama makhluk hidup. Wa yufsiduna fil ard. Nah, orang fasik ini dia membuat kerusakan di muka bumi, gitu ya, baik merusak secara fisik, ya, dalam artian seperti merusak alam, kemudian dia juga membuat perbuatan-perbuatan yang keji, gitu ya, perbuatan-perbuatan yang akhirnya merusak moral, merusak nilai-nilai kebaikan. Ya, ulaika humul khasirun, dan mereka itu orang yang fasik. Nah, Bapak dan Ibu, fasik kan dia ditafsirkan atau dijelaskan oleh ayat 27 itu seperti itu. Tapi kita lihat apakah fasik selamanya orang kafir, gitu ya. Ternyata Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa fasik itu tidak selamanya orang kafir, gitu ya. Jadi Imam Ibnu Katsir membagi dua, Pak, fasik itu. Dari penafsiran ayat 26 ya. Bahwasanya fasik itu ada fasik asi sama fasik kafir. Kalau fasik kafir udah jelas mereka yang tidak beriman. Maka mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka memutuskan perjanjian dengan Allah. Nah, perjanjian dengan Allah itu kapan? Nah, ketika kita masih dalam bentuk roh, Allah nanya, alastu birabbikum? Gitu ya. Kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Gitu. Kemudian orang-orang fasik asi, itu orang-orang beriman, tapi mereka membuat kerusakan di muka bumi, gitu ya. Mereka apa namanya berbuat maksiat, itu fasik asi. Nah, ayat ke-28 ini yang berkaitan dengan kehidupan tadi, ya, untuk memaknai kehidupan bukan hanya sekedar hidup, itu masih berkaitan dengan kedua ayat yang tadi yang sebelum. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Allah, oke, kita bahas potongan yang pertama dulu. Jadi ini ada 3 potong. Ya, ketika Imam Katsir menafsirkan, ini dibagi 3. Kaifa takfuruna billah, terus wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, 1 potong. Kemudian potongan terakhir tsumma ilaihi turja'un. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, model-model ayat seperti ini menggunakan pertanyaan, tapi pertanyaannya tidak perlu dijawab, gitu ya. Atau dalam istilah balagohnya istifham majazi, pertanyaan kiasan. Ayat ini ya menggunakan gaya bahasa pertanyaan bukan untuk minta jawaban, tapi untuk tujuan retoris, yaitu menunjukkan keheranan dan penolakan. Atau mungkin kalau bahasa sayanya mah cik mikir, gitu ya, bahasa sekarang. Cik mikir, gitu ya. Mikir apa? Kok kalian bisa-bisanya kufur kepada Allah? Nah, ini terkait kata kufur, Pak. Ini sangat berkaitan sekali dengan pembahasan eh, di ayat 40. Nah, ada munasabatnya juga nih dengan ayat 40 surah Al-Baqarah. Yang mana pada surah Al-Baqarah ayat 40, Allah pertama kali membahas tentang orang Bani Israel. Allah pertama kali membahas Bani Israel pada ayat ke-40. Nah, di ayat ke-40 itu juga, ya, Allah tidak memerintahkan Bani Israel untuk menyembah Allah. Tapi apa yang Allah perintahkan? Uzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Kenapa? Karena ternyata kufur nikmat adalah kunci yang akan membuka pintu-pintu kekufuran-kekufuran yang lainnya, bahkan akhirnya bisa mengantarkan kita kepada kafir yang hakiki. Gitu. Nah, kaitannya dengan kehidupan itu apa, gitu ya? Kaitan dengan kehidupan itu apa? Itu akan kita bahas. Nah, Bapak, Ibu ya, jadi di sini kaifa takfuruna billah, gitu. Ini tuh ada perintah atau pertanyaan Allah atau pertanyaan retoris dari Allah, kok kalian bisa-bisanya kufur, gitu. Kok kalian bisa-bisanya kufur? Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kekafiran mereka ada sesuatu yang sangat mengherankan, nggak masuk akal.
Karena kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan Rasul di tengah-tengah mereka seharusnya mendorong mereka untuk beriman, bukan malah kufur. Jadi Pak, dalam kita hidup itu, gitu ya, kalau bahasa Kiai Gontor itu jangan lekwang, melek walang. Jadi salah satu memaknai hidup itu, kita jangan sampai melek walang. Kita matanya melek, tapi kita nggak ngelihat apa-apa. Karena kan ketika kita hidup di muka bumi ini, perintah Allah kan fangzuru gitu ya. Kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Salah satunya itu. Fangzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Perintah Allah untuk melihat, untuk memperhatikan, untuk memasang perhatian kita untuk mentadaburi, untuk meresapi apa yang terjadi di muka bumi ini. Bahkan kaifa kana akibatul ladzina min qablikum. Bahkan kejadian-kejadian terdahulu yang mana mengakibatkan banyak umat-umat yang Allah hancurkan, itu Allah perintahkan untuk kita lihat, untuk kita tadabburi. Nah, ini memang akhirnya sama Saudi dijadikan dalil, Pak, untuk buka ini apa itu? Salah satu tempat yang sama Rasulullah tuh disuruh kita tuh disuruh kalau lewat situ cepat-cepat gitu lewat astagfirullah. Ini jadi salah satu destinasi Al-Ula, Al-Ula jadi baru ingat. Al-Ula gitu ya. Al-Ula tuh sekarang kayaknya kalau travel nggak ke Al-Ula tuh kurang gitu ya. Bahkan orang-orang kalau travel umroh nggak ke Al-Ula tuh akhirnya nggak jadi itu travel itu gitu ya. Lebih lebih memilih travel yang ada ke Al-Ulanya. Nah, itu memang dijadikan dalil. Walaupun ternyata gitu, ya, kalau kita lihat aktivitas orang Saudi di Al-Ula, ternyata kalau malam-malam malah seperti dugem gitu kan. Itu menjadi apa penggunaan dalil yang atau menggunakan Al-Quran hanya untuk kepentingan nafsu belaka saja. Kayak kembali ke sini gitu ya. Kita diperintahkan oleh Allah. Ya. Kayak fatakfuruna billah ini di sini mengandung sok ingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Gitu. Apapun itu, sekecil apapun itu, dalam memaknai kehidupan kita ini, kita harus mensyukuri terlebih dahulu apa yang Allah berikan pada kita. Kalau kita tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa memaknai hidup. Kita hanya akan merasa hidup ini adalah sebagai beban. Punya anak tuh, gitu ya. Punya anak tuh, cuma bisa minta uang aja. Akhirnya seperti itu. Punya suami itu nggak bisa kerja, gitu ya. Punya istri itu nggak bisa bantu kerjaan rumah. Akhirnya akan seperti itu. Ketika kita tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kufur nikmat, akhirnya kita tidak bisa memaknai hidupan kita. Padahal, padahal gitu ya. Kalau kita ingin hidup kita nikmat, hidup kita lancar, hidup kita mulus, hidup kita itu berkah gitu ya, penuh dengan nilai, kita dalam setiap nafas yang kita hembuskan, dalam memaknai hidup tersebut, maka kita harus bersyukur. Ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian para ulama ya, Pak ya, terkait kufur nikmat. Karena ini yang paling sering menjangkit orang-orang Islam. Salah satu hal yang sering menjangkit penyakit yang menjangkit orang Islam itu adalah kufur nikmat. Nah, tadi juga kan Bani Israel penyakit utamanya apa? Kufur nikmat. Udah Allah kasih Rasul gitu ya. Rasul sudah banyak yang Allah utus kepada mereka, tapi mereka masih tetap kufur. Nah, padahal kaum yang lain mah ya kayak kita aja, kaum umatnya Nabi Muhammad. Cuman ketemu Nabi Muhammad aja kan, nggak ketemu Rasul-Rasul yang lain. Dari Bani Israel banyak rasulnya, banyak nabinya, tapi ternyata di antara mereka banyak yang dibunuh gitu ya. Di antara para nabi dan rasul banyak yang dibunuh oleh oleh Bani Israel. Nah, ini menjadi catatan. Ya, kaifa takfuruna billah. Jadi dalam memaknai hidup, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Kalau bisa setiap hembusan nafas yang kita keluarkan itu terkandung di dalamnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan mensyukuri apa yang Allah berikan, mensyukuri apa yang Allah eh, hadirkan dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita lebih bisa memaknai hidup. Tidak akan akhirnya hanya menyalahkan kehidupan ini. Gitu. Kayak kalau orang Sunda mungkin ada yang suka bilang gini, Pak. Hidup teh kieu wae gitu kan ya. Hidup tuh kok gini-gini terus. Nah, kenapa kok bisa seperti itu gitu ya? Karena dia ya itu kufur nikmat akhirnya tidak bisa memaknai hidup. Dia hanya memaknai hidup itu ya hanya sekedar hidup saja. Padahal hidup bukan hanya sekedar hidup gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Kaifa takfuruna billah? Kok bisa-bisanya kalian kufur kepada Allah? Padahal kalian itu kuntum amwata, kata Allah. Kalian itu tadinya tidak ada sama sekali. Ya, kalian manusia itu tadinya tidak ada sama sekali. Kalian itu tadinya tidak punya kehidupan. Tapi karena Allah lah, ya, akhirnya kalian hidup. Fa'ahyakum. Nah, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Kalau kita lihat dalam penafsiran Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, kalian dulu mati di sulbi atau tulang punggung bapak-bapak kalian. Kalian belum merupakan sesuatu pun hingga Allah menciptakan kalian. Kemudian dia mematikan kalian dengan kematian yang sebenarnya. Lalu dia akan menghidupkan kalian kembali ketika dia membangkitkan kalian. Nah, Pak, kan kalau kita tahu gini ya, dengan mengetahui dengan tadabbur ini, oh iya kita tuh dulu nggak ada, kita tuh nggak ada, kita nggak ada, berarti kita nggak punya kekuatan apapun. Ketika kita sudah ada, kita pun tidak punya kekuatan hakikatnya. Nah, maka hakikat kekuatan itu adalah kekuatan Allah. Maka kita harus tahu kenapa kok Allah menghidupkan kita gitu kan. Di situ pertanyaannya kan. Kenapa kok Allah menghidupkan kita? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, maknai hidup yang kedua gitu ya, tadi mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, cara maknai kehidupan selanjutnya adalah illa liya'budun. Hidup itu adalah persiapan kita menuju kematian karena kita masih di fase kedua. Kita masih ada di fase ini. Ada 4 fase. Tidak ada, tidak ada. Kita ada di fase ini sekarang, fase yang warna biru ini ada. Nah, ketika di fase ini, maka kita harus tahu untuk apa kita di sini, gitu kan. Kenapa kok kita hidup di sini? Kata Allah, illa liya'budun. Aku ciptakan kalian itu untuk beribadah. Nah, beribadahnya itu apakah terbatas dengan sholat saja? Kan pertanyaan di situ. Ternyata kan ibadah bukan hanya sholat saja. Melainkan ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ini yang perlu kita pahami. Bahwasanya hidup itu adalah ibadah. Dan ibadahnya itu tidak hanya dengan sholat. Ini yang terkadang sebagian dari umat Islam terbatas dengan itu. Mereka hanya memperhatikan, oh ribut kalau ada yang nggak sholat suruh gitu ya. Kalau ada yang nggak sholat tahajud ribut. Tapi ketika ada yang kelaparan, diam semua. Nah, pertanyaan kan di situ gitu ya. Apakah Allah menciptakan untuk kita untuk seperti itu? Sebentar, saya sudah share screen belum? Sudah kan? Oke. Apakah Allah menciptakan kita untuk itu? Enggak. Allah menciptakan kita itu untuk ibadah. Gitu. Hidup kita itu untuk ibadah. Setiap detik yang kita lewati itu kalau bisa harus bernilai ibadah gitu kan. Makanya kata Rasulullah, "Kullu amrin dzibali la yubda'u bismillahirrahmanirrahim." Setiap segala sesuatu kebaikan, kegiatan apapun itu tanpa dimulai dengan bismillah, maka apa? Terpotong apanya keberkahannya, nggak ada nilai.
Maka hidup kita itu harus bernilai, Bapak dan Ibu. Bernilai apa? Bernilai ibadah. Jadi hidup kita bukan sekedar hidup. Kalau kita hanya sekedar hidup, gitu ya. Kalau kata Buya Hamka kan, monyet saja hidup, gitu ya. Kalau sekedar hidup. Kalau cuma sekedar bekerja, ya kerbau juga bekerja. Maka hidup kita itu ya harus bernilai. Jangan sampai bebas nilai. Nah ini Pak. Ada ya orang-orang yang berpendapat kita itu bebas nilai dalam yang apa? Dalam beberapa hal gitu ya kita tuh bebas nilai, nggak ngapain lah, nggak usah dikait-kaitan dengan nilai-nilai gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kita sebagai umat Islam tidak bisa Pak. Umat Islam itu tidak bisa dilepaskan dari agamanya. Bahkan sampai ke kamar mandi pun kan diatur oleh agama. Maka umat Islam tidak bisa melepaskan kehidupannya dari agamanya. Maka hidup kita itu harus bernilai. Hidup kita harus bernilai. Jangan sampai kita tidak ada nilainya dalam kehidupan ini. Nah, salah satu nilai yang harus kita apa namanya kuatkan adalah nilai ibadah. Apapun yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah. Dan tadi catatannya, ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhah, ibadah ritual. Ini yang banyak sekali orang yang salah. Ya, fokus dengan ibadah ritualnya. Oke, boleh, bagus. Bahkan harus gitu ya, fokus dengan ibadah ritualnya. Tapi ibadah yang lain juga ada, ibadah ghairu mahdhah. Jangan sampai kita melupakan ibadah ghairu mahdhah. Jangan sampai kita ribut gitu ya ketika ada saudara kita yang tidak tahajud. Tadi ya saya ulangi kembali, tapi kita tidak ribut ketika ada saudara kita yang tidak bisa makan. Itu Bapak dan Ibu ini menjadi bahan ini ya, bahan bahan renungan kita. Kita ada di fase ini. Nah, kata summa ini menunjukkan berurutan, ya berurutan. Jadi apa tiada ada ini adalah urutan yang baku dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan mungkin melewati salah satu fasenya. Nah, fase hidup di sini juga adalah fase kita untuk mempersiapkan kehidupan di tiada ini, di kematian. Jadi kita harus dalam hidup ini kita berjuang, Pak. Nah, akhirnya keluar kata berjuang. Hidup adalah perjuangan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang baik pada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat. Untuk apa? Untuk mendapatkan kematian yang indah, kematian yang baik. Banyak orang berpikir bagaimana hidup nikmat gitu ya, tapi tidak banyak juga yang memikirkan bagaimana mati dengan nikmat. Kalau misalnya gitu ya, kita lihat Mang Odet salah satunya mungkin yang bisa kita kasih contoh gitu yang wafat di Masjid Raya Mujahidin itu kenikmatan Pak, wafat yang nikmat gitu. Ketika akan melakukan sholat itu kenikmatan, itu kematian yang nikmat. Ya, itu sudah insya Allah husnul khotimah, apalagi mau khutbah gitu kan, ketika akan khutbah konon katanya akan khutbah kemudian meninggal, itu kematian yang sangat nikmat. Maka ketika berbicara kematian kan aina matakunu yudrikumul maut gitu kan. Dimanapun kalian berada, maut akan menjumpai kalian. Nah ini akhirnya kembali kepada makna kehidupan, bahwa kehidupan kita itu ya bukan sekedar hidup, tapi kita harus mencari nilai kebaikan. Kita harus berusaha terus berada di tempat yang baik, Pak. Karena maut akan datang kapanpun. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah waktunya meninggal, ya meninggal. Nah, juga tadi ya, aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, maka kematian akan menemui kalian. Dimanapun kalian berada, atau bisa dikatakan gini Pak. Ada beberapa penafsiran aina ma takunu di sini bisa diartikan juga kaifa ma takunu. Kaifa ma takunu berarti dalam keadaan bagaimanapun kalian, Allah atau kematian itu akan tetap menjumpai kalian. Maka ya, ketika kita hidup sekarang di fase ini, kita harus berusaha agar hidup kita itu dalam perjuangan. Perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk
memperjuangkan kehidupan yang akan kita dapati selanjutnya. Kita berjuang agar kita selalu terus berada dalam kebaikan, selalu berada dalam tempat yang baik, gitu ya. Jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu hal yang tidak baik, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kan kalau meninggal itu bukan antrian ya Pak ya. Kalau antrian kan tahu siapa di depan kita, gitu. Sedangkan kalau kematian mah kita nggak tahu. Kalau kita tahu siapa yang di depan kita kan kita bisa siap-siap. Nah, sekarang permasalahannya kan kita nggak tahu di depan kita siapa, sehingga kita nggak tahu kapan kita meninggal. Sehingga persiapannya itu ya kapan? Ketika kita sudah sadar dengan kehidupan kita sekarang, nah, gitu ya. Jadi salah satu makna hidupnya juga adalah kehidupan kita sekarang bukan kehidupan yang abadi, bukan kehidupan yang hakiki, maka kita harus bersiap-siap untuk kehidupan yang hakiki. Nah, Pak, ayat-ayat yang berkaitan siklus kehidupan manusia ya, tiada ada, tiada ada itu ada banyak, Pak. Nah, Imam Bukatsir mengutip atau menukil beberapa ayat gitu ya. Tasnya dalam surah Tur, ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa suatu apapun, ya, tanpa pencipta, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Jadi disuruh mikir, ya, disuruh mikir, gitu ya. Manusia itu disuruh mikir. Kalian itu manusia hidup, ya. Kalian bisa hidup sekarang itu bagaimana? Apakah tanpa pencipta atau kalian, ya, apakah kalian hidup tanpa pencipta ataukah kalian menciptakan diri kalian sendiri, gitu. Kalau kalian adalah pencipta, ya silakan kalian mau sombong sesombong-sombongnya di muka bumi ini, gitu. Hidup di dunia ini tanpa aturan, ya mangga, silakan. Tapi karena kalian tadi Pak, ya kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, kalian itu bukan pencipta, maka kalian jangan sampai kufur, jangan menjadi fasik. Nah, hidup kita itu bukan sekedar hidup, tapi kita hidup sebagai hamba. Maka sebagai hamba, kita harus nurut pada aturan Khalik. Ya, kita sebagai makhluk, maka kita harus punya kepatuhan. Kita harus nurut sama yang menciptakan. Kita sebagai makhluk, ya, jadi makna kehidupan selanjutnya kita adalah makhluk. Gitu. Kita adalah hamba Allah. Ketika kita adalah hamba, maka kita harus tunduk patuh pada skenario yang dibikin sama Allah. Sebagai hamba, sebagai makhluk, kita hidup ini ya mengikuti aturan-aturan Allah. Jangan kita yang akhirnya ngatur Allah gitu ya. Nah, salah satu penyebab kufur nikmat kan gitu, Pak. Kita merasa kita bisa mengatur Allah. Ah, kok saya cuma dapat segini sih? Kan harusnya saya dapatnya keuntungannya segitu. Nah, itu kan berarti merasa bisa mengatur Allah gitu. Merasa kita itu tidak pantas dengan atau merasa takdir yang Allah berikan itu tidak pantas untuk kita, itu harusnya untuk orang lain gitu. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Takdir yang Allah berikan kepada kita, maka kita mensyukurinya, tapi bukan berarti juga kita akhirnya diam saja. Kita boleh menjemput takdir Allah yang lain. Nah, ini ya, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Nah, sebenarnya mereka tidak meyakini kebenaran itu. Dalam artian mereka tidak menciptakan langit dan bumi, nggak bisa. Nah, jadi kita hanya makhluk biasa, maka sadar. Nah, kemudian dalam surah Insan, hal ta'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia itu suatu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya nggak ada apa-apanya. Kita dulu bukan apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada bentuknya, nggak ada apapun. Ketika Allah ciptakan, barulah kita ada. Nah, apakah pantas sesuatu yang tadinya tidak ada menyamakan diri kepada yang maha ada? Nah, ini Pak, kita dalam kehidupan kita juga kita harus maknai hidup kita itu ya tadi ya kita adalah makhluk, kita tidak boleh sombong. Ya, memaknai hidup kita adalah sebagai hamba dari yang maha ya, dari yang maha gitu ya, yaitu Allah, maka kita akhirnya tidak boleh sombong pada siapapun. Kalau saya lagi-lagi pinjam perkataan guru saya, Kiai Gontar itu mengatakan gini Pak, di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah.
Yang patut disembah, patut ditakuti, patut kita menghamba itu hanya Allah. Di bawah hanya tanah, tidak ada yang bisa kita injak-injak. Kita tidak bisa sombong kepada siapapun. Di bawah hanya tanah, manusia yang lain itu tidak boleh kita rendahkan. Yang manusia yang lain tidak boleh kita hinakan. Gitu ya. Semuanya mulia di hadapan Allah. Karena statusnya sama, yaitu hamba. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi maknai hidup bahwa kita itu hidup sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupan kita bukan sekedar hidup, tapi kehidupan kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ketika kita sudah sombong, tadi akhirnya kufur nikmat, dan akhirnya kita menolak segala kebenaran yang ada, dan kita pun merendahkan manusia yang lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, summa ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, Bapak dan Ibu, maka ketika membahas summa ilaihi turja'un, kita bisa melihat kepada hadis ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah ya memegang pundakku. Kemudian Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Dan jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau seorang musafir. Ya, seorang asing atau seorang musafir. Gini, Pak. Seorang musafir ketika transit, apakah dia akan nyaman selama-lamanya tinggal di tempat tersebut? Apakah seorang musafir atau Bapak gitu ya, Bapak mau ke Jogja, tujuan utama Bapak Jogja, tapi Bapak setiap kota berhenti, dan di setiap kotanya Bapak berhentinya lama. Kira-kira capek nggak seperti itu? Atau kira-kira eh, kita akan semangat nggak untuk tetap menuju Jogjanya itu? Ya. Ataukah kita akhirnya akan, udahlah sampai di Banjar aja gitu ya, terus sampai di Ciamis aja? Kan tidak gitu ya. Ketika seorang musafir berangkat atau pergi, maka mereka akan berusaha secepat mungkin gitu ya sampai kepada tujuannya. Tujuan kita adalah akhirat, kehidupan yang tadi yang terakhir gitu ya. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, kehidupan yang hakiki di situ. Maka kita jangan, atau ketika kita hidup di dunia ini, jangan terlalu terlena dengan kehidupan. Kita maknai kehidupan ini adalah sebagai tempat untuk bersiap-siap. Yang musafir kan kalau istirahat di satu tempat, dia istirahat dan bersiap-siap ya, Bapak dan Ibu ya. Bapak transit di Singapura, misalnya Bapak istirahat di Singapura, kemudian siap-siap berangkat lagi. Gitu ya. Nah, apalagi kalau konteksnya yang zaman dulu gitu ya, seorang yang berhenti atau transit itu kan dia transitnya itu benar-benar untuk mengumpulkan tenaga sehingga benar-benar siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Nah, kita pun di dunia seperti itu. Kita sedang bersiap-siap. Hakikatnya kita sedang bersiap-siap. Di kehidupan sekarang ini kita benar-benar bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan kita. Nah, perjalanan kita yaitu menuju darul akhirah. Kemudian Ibnu Umar berkata, ya idza amsayta fala tantaziril sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Khudh min sihhatika lima radika wa min hayatika qabla limautika. Kata Ibnu Umar, ketika kamu dalam eh, apa di pagi hari jangan ketika kamu di sore hari jangan nunggu pagi. Ketika kamu di pagi hari jangan nunggu sore. Ya. Maka khud min sihatika li maradik. Nah, ketika masih sehat, gunakan semaksimal mungkin karena kita pasti sakit. Dan ketika masih hidup, gunakan semaksimal mungkin sebelum kematian itu datang. Ya, karena mati itu pasti. Maka kita harus mempersiapkan. Nah ini ya, ditafsirkannya, dan persiapkanlah dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Pasti akan mati kita tuh.
Maka amalan apapun yang bisa kita lakukan pada detik ini, kita lakukan, kita amalkan. Jangan kita menunggu, nanti lagi aja lah. Gitu ya. Jangan seperti itu. Apapun yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Nah, ilmu sedikit apapun yang kita miliki, amalkan. Nah, badan ibu kata Rasulullah, Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal mencurahkan semua potensi untuk kepentingan setelah mati, Pak. Jadi, kehidupan kita itu kalau kita cerdas, ya maka kita akan bersiap untuk kehidupan setelah mati karena itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan sekarang ini ya, hakikat kehidupan sekarang ini hanya istirahat tadi ya. Hanya persiapan, tempat bersiap gitu. Makanya kalau ada pendapat ulama itu perkataan ulama gitu ya. Ad-dunya darul kasab, darul kasabi. Dunia itu tempatnya kita mencari gitu ya. Mencarinya bukan hanya mencari penghidupan di dunia untuk kehidupan semata sekarang, melainkan bagaimana kita mencari pahala-pahala sehingga kita eh, apa nanti di akhirat itu sudah punya bekal. Ini ya Allah kata Rasulullah yang cerdas itu yang mempersiapkan kehidupan setelah mati. Ya, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian berangan-angan kosong kepada Allah gitu ya. Nggak pernah sholat tapi pengen dapat surga. Nggak pernah sholat tapi pengen eh, surga Firdaus komodai gitu ya. Itu berangan-angan. Nah, Bapak dan Ibu, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini Pak. Ya. Dari hadis ini, hadis yang sangat terkenal sekali ya. Bapak dan Ibu saya kira sudah hafal semua. Ada nilai yang bisa, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini Pak. Ya. Dari bahwasanya ketika kita sudah wafat, ada 3 amal yang akan terus mengalir. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, adalah anak yang soleh. Nah, dari ketiga amalan ini, Pak, maka ada nilai utama sebetulnya yang harus kita pahami dulu. Bagaimana kita bisa sedekah jariyah kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya? Bagaimana kita bisa ada ilmu yang bermanfaat kalau kita nggak punya ilmu? Bagaimana kita bisa mendidik anak menjadi anak yang saleh kalau kita nggak punya ilmunya? Maka Bapak dan Ibu, dalam maknai kehidupan juga, kehidupan itu adalah belajar gitu ya. Dalam hidup kita adalah selama kita hidup kita belajar, long life learning. Atau tadi apa Pak istilah Jawanya Pak? Pak Agus, istilah Long, Jawanya tadi Pak long life sinau hidup. ya. Sinau, Urip yang itu sinau gitu Pak ya. sinau urip. Sinau urip ya. Nah, jadi ya hidup itu ya belajar gitu ya. Hidup itu belajar. Tidak ada kata berhenti belajar. Kita nggak bisa beramal kalau nggak punya ilmu. Ya, dari 3 ini kan nggak ada yang bisa kita lakukan kalau kita nggak punya ilmu ya. Sedekah jariyah. Dari mana kita tahu sedekah jariyah kalau kita nggak belajar? Apalagi ini ilmu yang bermanfaat. Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang bisa bermanfaat? Anak yang soleh. Bagaimana bisa mendidik anak soleh kalau kita nggak punya ilmunya? Maka Bapak dan Ibu, hidup adalah memaknai hidup ini adalah kita juga bahwa hidup kita itu adalah waktunya untuk terus belajar, long life learning. Selama nyawa masih di kandung badan, itulah waktunya kita untuk belajar. Selama masih hidup, maka berarti tidak ada istilah berhenti belajar. Sekolah, ya, sekolah bukan berarti ketika kita lulus sekolah bukan berarti selesai belajar kita. Mungkin kalau sekarang kan ada postdoktoral ya Pak, Bapak dan Ibu ya. Ya. Udah dokter, terus ada sekolah lagi postdoktoral. Nah, setelah postdoktoral apa gitu ya? Apakah berhenti ya tidak? Gitu. Semua orang harus terus belajar sampai kapanpun itu. Selama masih hidup, maka itulah waktu yang harus kita gunakan untuk mengamalkan perintah Allah, yaitu belajar. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, bagaimana kita beramal?
Kan gitu Pak ya. Ilmu dulu baru amal. Kalau nggak punya ilmu, amalnya bisa jadi salah. Bahkan bisa jadi tidak hanya tertolak mungkin gitu ya. Bahkan malah kita bisa jadi melakukan kebalikan yang melakukan sesuatu hal yang dilarang. Maka dari itu kita harus berilmu. Nah, hidup itu adalah belajar. Hidup itu adalah belajar. Nggak ada kata berhenti belajar. Nah, mungkin saya pernah cerita di sini ya, guru saya yang umur 70 tahun itu masih datang ke gurunya yang umur 100 tahun. Untuk apa? Untuk belajar, untuk murojaah, Pak. Ini guru tahfidz saya. Guru tahfidz saya itu umurnya 70-an lebih lah. Tapi eh wallahu alam sekarang apakah masih hidup atau tidak gurunya. Eh Selalu mendatangi gurunya, bahkan sering diskusi kalau saya lihat karena ngajarnya di tempat yang sama. Ya, jadi di satu madrasah, satu pesantren. Gurunya ngajar, beliau juga ngajar di situ. Dan saya lihat kalau waktunya istirahat itu ya mereka berdua diskusi gitu. Mereka berdua diskusi. Ada saja yang didiskusikan. Ada saja permasalahan-permasalahan umat yang dibicarakan bersama. Jadi nggak berhenti belajar. Bahkan punya waktu khusus tadi untuk merojaah hafalan, Pak. Padahal sama-sama guru tahfidz gitu ya. Yang guru saya juga dari umur 20 tahun, Pak. Bayangkan, 20, dari umur 20 tahun ngajar tahfidz, udah 50 tahun ngajar tahfidz gitu ya. Tapi masih murojaah. Bahkan kalau misalnya saya gambarkan Pak ya, bagaimana kekuatan hafalan beliau, itu sekali hafalan yang setoran itu 6 orang Pak, 6 orang. Dan setiap ada yang salah ketahuan. Bayangkan, 6 orang yang hafalan dengan hafalan yang beda-beda, ini juz 20, ini juz 21, ini juz 3, ini juz 5. Tapi setiap kali ada yang salah ketahuan. Nah, itu saking kuat hafalan beliau. Ya sudah 50 tahun mengajar ya Pak ya. Dan 50 tahun itu setiap harinya dari pagi, dari subuh sampai jam 11 malam mendengarin Al-Quran terus gitu ya. Kita tidak aneh. Tapi yang udah seperti itu saja masih murojaah gitu. Makanya tadi Bapak-bapak sedang ngapalin kan Bapak-bapak ya. Jangan jangan patah semangat Pak gitu ya. Jangan patah semangat. Orang yang sudah hafal Quran pun ternyata masih murojaah. Yang 50 tahun ngajarin Quran ternyata masih murojaah sama gurunya. Nah, kita yang ngafalin Qurannya baru, maka sangat disayangkan kalau misalnya nggak mau murojaah. Kita kalah dengan orang-orang yang hafalannya sudah kuat, yang mereka terus murojaah. Oke, kemudian dari sini juga, Bapak dan Ibu ya, tadi kan ilmu. Sudah ada ilmu, berarti harus amal kan ini. Ya, dari hadis ini kan berarti harus amal. Kalau kita nggak ngamalin, kita nggak punya yang tiga ini. Kita udah tahu ada sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah apa, Pak? Nah, ini ya. Ada mungkin dari dulu sudah ada, cuma akhir-akhir ini saya perhatikan mulai digalakan kembali, yaitu wakaf tunai. Nah, Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar ya wakaf tunai ya. Dua ulama besar yang membolehkannya yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i itu dalam dalam fatwa-fatwanya itu membolehkan wakaf tunai. Ya, membolehkan wakaf tunai. Nah, wakaf tunai ini ya sebetulnya menjadi solusi kalau bagi saya. Solusi, Pak. Kita kalau misalnya wakaf itu harus 1 hektar gitu ya, tanah yang luas, kita kapan wakafnya? Kapan wakafnya? Tapi sekarang, nah ini teman saya Pak, nah, Bapak dan Ibu kalau mau ikut wakaf di teman saya bisa nih. Beliau sedang bikin pondok, ada 2 orang teman saya yang sedang bikin pondok, satu bikin di Cipadung atas, satu di Nagrek. Keduanya itu sering lelang wakaf lah dalam tanda kutip. Jadi mereka bikin flyer bahwa kami sedang membebaskan tanah atau kami sedang bangun asrama, kami sedang bangun kelas. Silakan yang mau berwakaf dimulai dari 10.000. Masya Allah. 10.000 Pak, kita udah bisa wakaf bangunan gitu kan. Itu nanti setiap kali gedungnya dipakai belajar, itu kita dapat pahala. Terus anak yang lulus dari situ mengamalkannya, kita dapat pahala setiap kali mereka mengamalkannya. Masya Allah kan Pak, dari 10.000 padahal. Nah, itu nanti bapak-bapak dan ibu kalau kalau mau wakaf silakan. Ini nanti bisa hubungi saya sambungkan ke teman saya. Nah, ini sedekah jariyah, Pak. Sedekah jariyah mudah gitu. Bisa dikatakan mudah dengan sekarang apa mulai digalakan kembali yang namanya wakaf tunai gitu ya. Jadi wakaf tunai, jadi wakaf tidak mesti benda gitu ya, tapi bisa dengan uang. Kemudian ilmu yang bihi, ini amal gitu ya tadi ya.
ilmu terus amal. Kalau ilmu nggak diamalkan ya nggak bermanfaat. Walidin soleh adalah amal kita. Nah, Pak, untuk walidin soleh, amalnya maka kita bukan hanya ngajarin, Pak, untuk walidin soleh. Amalnya itu adalah kita nyontohin, gitu ya. Kita nyontohin kalau bapak-bapak masih ada orang tuanya, gitu ya. Karena ternyata saya dapati banyak orang-orang yang sudah di atas saya sudah 60 tahun, tapi ternyata masih masih pada ada orang tuanya, gitu. Masya Allah sekali. Nah, itu manfaatkan, Bapak tunjukkan birrul walidain Bapak kepada orang tua Bapak. Ya. Dan dari sini juga ada nilai ikhlas, Pak. Kita hidup itu harus ikhlas. Ya, pernah kita bahas ya tentang ikhlas. Maksudnya kita benar-benar memurnikan apa yang kita lakukan. Nah, Pak dan Ibu, maka hidup itu adalah ilmu dan amal. Belajar terus dan beramal terus. Ya, jadi dalam memaknai hidup, maka hidup itu dalam setiap hembusan nafasnya kita belajar dan dalam setiap hembusan nafasnya kita juga beramal. Dan jangan lupa luruskan niat. Jangan sampai salah niat. Kita punya ilmu banyak, punya amal banyak, tapi ketika niatnya salah, maka akan nilainya beda. Ah, contoh, ini pernah jadi kuis. Pernah jadi kuis di kantor saya, Pak. Waktu itu. Apa eh, kegiatan apa yang, nah ini juga mungkin saya tanya sama Bapak dan Ibu ya. Kegiatan apa yang ketika niatnya beda, ya beda juga dampaknya, dampak hukumnya. Apa kira-kira Pak? Kegiatan apa yang ketika niatnya beda, ya dampak fikih, hukum fikihnya misalnya itu jadi beda. Kira-kira apa Pak? Silakan dijawab teman-teman. Barangkali ada yang ide untuk menjawab. Silakan Bapak dan Ibu. Banyak sebetulnya. Ya, Kegiatan apa yang ketika niatnya beda gitu ya, dampak hukumnya pun akan berbeda. Oke, mungkin saya jawab aja lah ya Pak ya. Contoh yang paling ininya mandi Pak. Ketika kita nggak niat apapun, mandi ya hanya sekedar mandi bersih dan segar. Tapi bagi orang yang mohon maaf sedang junub, kalau tidak niat mandi wajib maka sholatnya tidak sah. Gitu ya. Orang yang tidak niat mandi wajib sholatnya tidak sah. Terus orang yang niat mandi sunnah Jumat, gitu, ya, dia akan bernilai pahala. Nah, itu kan niat. Ya. Jadi harus hati-hati dengan niat. Nah, terakhir, berani hidup. Ini perkataan guru saya. Ya. Terus falsafah Gontor. Berani hidup tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Dalam artian hidup tadi, Pak, seperti yang saya utarakan di depan. Hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah ibadah. Ibadah itu juga perjuangan, gitu kan ya. Maka ibadah pun tidak hanya ibadah ritual, ada ibadah rumah, yaitu ibadah sosial. Ini itu yang mungkin terkadang kita lupakan. Banyak dari kita ribut ketika tidak tahajud gitu ya. Tapi ternyata banyak dari kita yang diam ketika banyak orang yang atau saudara kita kelaparan. Mungkin itu saja Pak dari saya. Silakan mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. ya, baik teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian. Kita masih ingat juga ada beberapa hadis yang tentang sebaik-baik manusia gitu ya. Salah satunya misalnya dari hadis riwayat Tabrani dan Al-Mujam Al-Kabir yang khairun nasi anfus Anfa'uhum. ya linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ada juga sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan satu lagi, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, semua ini tentu saja harus dimaknai atau modalnya adalah ilmu semuanya Pak Ustadz ya. Kalau tidak punya ilmu, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan? Ya baik, teman-teman semua silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Waktunya masih cukup. Ini jam 6 lewat 10 menit. Silakan. Biasanya teman-teman ini rajin bertanya. Silakan. Ayo. Pak Yusuf Wibisana. Sudah muncul. Pak Kris. Kang Yadi. Ini yang biasanya rajin. Ayo.
Belum Baik, dulu, Pak. Belum dulu saya. belum ya, boleh nggak apa-apa. Jadi yuk, enggak. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Her. Yuk, Bapak. nah, Tadi masalah niat, misalnya niat junub, niat mandi atau niat sholat, kita kan sebetulnya udah niat niat sholat Jumat. Nah, kita sudah niat dalam hati. Apakah niat ini perlu diucapkan atau niat junub atau saya habis junub mau mandi itu udah ada keretek dalam hati gitu ya. Apa juga harus diucapkan gitu saya niat junub untuk gimana itu Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Oke, masalah niat, Pak. Semua ulama sepakat niat itu adalah perkara hati, gitu ya. Niat itu adalah perkara hati. Nah, maka tidak diucapkan pun tidak menjadi apa-apa. Nah, tapi kalau kita lihat Imam Syafi'i dia untuk menguatkan saja, makanya dilafadzkan talafud finiyah. Itu untuk menguatkan. Tapi pada dasarnya tidak diucapkan pun tidak jadi apa-apa. Yang penting Bapak nih ya, nah, gini, ketika misalnya yang tadi ya, mohon maaf, ketika akan mandi junub, nah itu di dalam hatinya tuh ya nyebutin saya mau mandi junub gitu ya. Nah itu diucapkannya atau di dalam hatinya itu kalau bisa sebelum mandinya gitu. Jangan dijeda dengan yang lain. Karena terkadang kita lupa gitu ya. Kalau misalnya eh ada jeda nih dari nanti mandi junub terus kita lupa gitu ya, lupa panjang gitu ya, pas kita mandi kita lupa kalau kita itu sebetulnya mau mandi junub. Nah ini yang sempat menjadi perbincangan juga gitu ya. Maka tidak apa-apa tidak diucapkan, tapi kalau bisa di dalam hatinya gitu ya, di apa niat dalam hatinya itu ketika sebelum melakukannya gitu Pak. Jadi sebelum melakukannya kayak kita mau, nah untuk masalah sholatnya, apakah dengan wudhu kita sudah otomatis niat sholat? Enggak juga gitu ya, karena wudhu kan tidak selalu untuk yang udah wudhu pasti sholat. Nah maka ketika akan sholat kita niatkan lagi di dalam hati, ya Allah saya mau sholat gitu ya, saya mau sholat zuhur gitu ya, dengan bahasa Bapak saja ya, dalam hati saja, tidak usah dilafadzkan. Kalau misalnya teman-teman kita atau saudara-saudara kita mau dilafadzkan ya nggak jadi masalah juga, terserah silakan gitu ya. Karena kalau kita lihat pendapatnya Imam Syafi'i dilafadzkan untuk menguatkan niat, karena banyak orang-orang yang ternyata lupa atas niatnya itu gitu ya, atas niatnya itu. Kayak misalnya orang sholat zuhur gitu ya, terus lupa, akhirnya cuma 3 rakaat. Saya itu kan tadi sholat zuhur atau sholat asar ya gitu. Nah, kan suka ada yang kayak gitu ya, saya tadi sholat zuhur atau sholat isya ya, apa sholat maghrib atau sholat isya ya gitu kan. Akhirnya ada yang suka lupa seperti itu. Nah, makanya Imam Syafi'i melakukan talafud, ya, melafadzkan niatnya. Tapi beliau tetap sepakat dengan pendapat jumhur ulama bahwa niat itu adalah perkara hati. Jadi beliau pun tidak menafikan orang-orang yang tidak melafadzkan niatnya. Ya, Imam Syafi'i catatannya itu ya. Imam Syafi'i tidak menafikan orang-orang yang tidak melafadzkan niatnya. Cuman beliau menjaga, karena ternyata ya, hasil observasi beliau banyak orang-orang yang lupa atas niatnya tersebut. Itu makanya tadi kalau bisa Pak, niat dalam hatinya itu sebelum amalnya. Tuh. Jadi jangan ada jeda waktu dulu gitu ya. Baru Bapak misalnya tadi mau mandi junub tapi kita ngapain dulu, kemana kali itu kali lah gitu ya. Terus mandi weh. Nah, itu jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Tapi kita ketika akan mandinya gitu ya. Gitu ya, mau masuk kamar mandi kita niat, ya Allah saya mau mandi junub nih. Ya udah, baru masuk kamar mandi. Seperti itu, Pak. Ya, nuhun Pak. Oh, alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan yang lain barangkali masih ada pertanyaan. Kang Ridwan, enggak? Belum. Ya, soal yang terbaik ini saya beberapa baca gitu, amalan yang paling baik. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Al-Mulk. Ya, bilakum aikum ahsanu amala. Ya, Kayak tadi, Pak. Ilmu amal gitu ya. Ilmu hidup itu ya ilmu amal. Selalu belajar dan selalu belajar. Dan dilihat baik tidak amal itu kan dari niatnya gitu ya. Niatnya gimana nih gitu.
Apakah niatnya benar-benar karena Allah? Ya insya Allah itu akan menjadi amalan yang terbaik, Bun. Dan ada lagi apa ya? Manusia yang paling baik dari situ ada ya, ada 3. Kemudian ada sedekah yang terbaik. Nah ini sedekah yang terbaik adalah ketika manusia, ketika engkau tuh masih sehat, sayang harta dan berharap kaya, katanya gitu. Itu hadis Bukhari. Kemudian ada lagi ucapan terbaik kepada manusia, perkataan yang baik, ini Al-Baqarah ayat 83. Dan generasi yang terbaik adalah sebagai generasi adalah generasiku. Ini ada generasinya Pak, generasinya Nabi Muhammad. Ya silakan barangkali yang mau bertanya, silakan. Ada? Kalau nggak ada nanti tutup nih. Sayang dong. Sayang. Waktunya masih cukup panjang. Silakan. Ya, mungkin ini Pak ya, tema ini memang tema yang Bapak dan Ibu sudah hatam, bisa dikatakan seperti itu ya. Cuman kenapa saya mengambil ini untuk kita muzakarah apa ya? Ya, dalam bahasa ini itu muzakarah. Istilah Jawanya itu apa Pak? Ping sewu ya Pak ya. Jadi selalu diingatkan itu. Ya. Jadi ingatkan 1000 kali pun itu harus gitu. Jadi tema-tema yang seperti ini, ya, tema-tema tentang hidup, bukan sekedar hidup. Ini memang tema yang sudah sangat hatam. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah hatam. Cuman memang kita harus terus mengingat itu. Gitu. Karena kita sebagai manusia, ya, setan itu kan tidak akan pernah berhenti ya Pak. Kita tidak akan pernah berhenti. Cuman satu gitu ya Pak. Kata setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan itu bisa menyesatkan semua orang kecuali hamba Allah yang ikhlas. Biasanya hamba Allah yang ikhlas. Makanya tadi saya ingatkan juga gitu ya bahwa niat, amal dan ilmu, amal dan luruskan niat. Karena itu sangat penting. Ketika niatnya berubah, ya kita hidup di dunia ini akhirnya cuman mengejar harta, lupa akhirat gitu kan. Akhirnya niatnya berubah dan itu sangat memungkinkan sekali gitu ya. Setan akhirnya bermain di berbagai macam lini kehidupan kita. Sehingga kita lupa hakikat kehidupan kita itu untuk apa. Ini sangat banyak gitu ya. Walaupun memang rata-rata orang-orang semakin tua semakin sadar. Tapi kan ada juga orang tua yang semakin tua-tua keladi gitu ya, Pak ya. Semakin berumur semakin menjadi-jadi. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Karena kan tadi mati itu tidak mengenal umur. Bisa jadi saya duluan gitu ya. Setelah ini saya meninggal. Bisa jadi bapak-bapak duluan kan kita tidak tahu. Maka muzakarah seperti ini dengan tema seperti ini perlu ya, walaupun mungkin tidak setiap minggu juga nggak jadi masalah, tapi perlu ada muzakarah terkait tentang makna hidup. Apalagi dengan kehidupan sekarang Pak ya, yang semakin bisa dikatakan semakin cepat gitu. Dalam artian eh, yang saya rasakan kok kayak seperti maraton kehidupan orang-orang sekarang itu. Dengan adanya sosial media, orang-orang seakan-akan ketika belum mencapai apa yang dicapai oleh orang lain, dia akan bergegas, berlari, mengejar itu. Yang saya lihat mungkin testimoninya silakan dari bapak-bapak gitu ya. Dulu ketika bapak dan ibu hidup gitu ya, masih muda, dengan sedikitnya informasi tentang orang lain gitu ya, dengan tidak adanya sosial media, bagaimana kehidupannya gitu Pak? Apakah sprint seperti orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang yang mungkin setiap hari mendapatkan postingan kesuksesan orang lain, mendapatkan postingan orang lain bisa jalan-jalan ke sana kemari, mendapatkan postingan orang lain bisa beli barang A, B, C, D yang mereka inginkan. Apakah kehidupan Bapak dulu gitu ya ketika masih muda seperti itu juga, ataukah kehidupan Bapak dan Ibu lebih lebih tenang gitu dengan tidak adanya sosial media? Nah, mungkin saya pengen tahu nih dari Bapak dan Ibu. Karena yang saya rasakan dan saya perhatikan, terutama anak muda ya Pak ya, seumuran saya, bahkan sampai ada perkataan gini Pak, udah 30 tahun kok masih belum punya uang segini. Wah itu Pak, itu sempat bikin orang-orang stres Pak. Ya beberapa kalangan anak muda itu sempat stres dengan postingan seperti itu.
Jadi mereka udah umur 30 tahun, ya, tapi rumahnya masih ngontrak segala macam gitu ya, baru punya motor aja. Terus ada postingan ada lagi apa FYP itu postingan-postingan kayak gitu. Wah, 30 umur 30 tahun kok nggak punya uang segini, atau misalnya eh, punya 100 juta di umur 20 tahun. Itu banyak Pak sekarang kayak gitu postingan seperti itu. Itu sehingga membuat eh, apa ya, anak-anak muda itu akhirnya kayak sprint kehidupannya, lari gitu ya, pengen mengejar harus sama seperti yang orang lain rasakan. Nah mungkin enggak, silakan Bapak dan Ibu, mungkin testimoninya gitu ya, biar menjadi ibroh juga buat saya ataupun buat Bapak dan Ibu yang lain. Kira-kira dulu bagaimana Pak? Ini ada Pak Abidarin menuliskannya, Pak. Makin banyak mendengar dan belajar, makin merasa kurang. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Adi. Iya. Ada beberapa hal yang kalau kita ya hampir setiap ini kan pertama itu Pak. Ternyata dulu waktu kita masih di kampung merasa juga wah sudah bisa ngaji lumayan. Kemudian ketika merantau juga makin lama makin terasa juga. Ada plus minusnya juga. Ternyata bekal kita ternyata juga kita kadang-kadang merasa lebih memiliki bekal dibandingkan yang lain. Misalnya pada saat kita datang suatu tempat melihat lingkungan yang lebih eh, mungkin di bawah kita, ya kita alhamdulillah bisa ya, ikut mewarnai kadang-kadang begitu. Cuma eh, makin lama makin ini kok makin banyak ini yang kekurangan kita, kan selalu gitu Pak. Mas. Ternyata kalau dulu pemahaman kita misalnya tentang eh, halal haram, makin lama makin oh lebih banyak yang mustabihatnya gitu ya. Pertama itu. Kemudian terus amalan juga. Kadang-kadang berpikir amalan kan banyak sekali. Khairukum mandang sebaik-baiknya manusia ada yang paling bermanfaat kepada orang lain. Kemudian juga ada khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kemudian ada juga khairukum yang lain gitu, Pak. Nah, kadang-kadang itu yang perlu kita yang belum tahu adalah bagaimana semua itu kan banyak itu. Banyak kriteria yang dari amalan yang berbeda gitu, Pak. Bahkan saya di ini juga apa paling baik adalah yang paling takwa di antara kamu. Itu adalah tuh puncaknya kan adalah eh, yang paling takwa. Cuma di banyak hal kan amalan itu banyak yang khairukum itu Pak. Ada yang amalan terbaik, ada eh, perbuatan terbaik, ada sedekah terbaik, termasuk belajar Al-Quran yang terbaik khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana istilahnya mengkombinasikannya demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Kayak gini Pak. Eh Rasulullah itu tahu potensi dari setiap orang yang bertanya kepadanya. Rasulullah tahu bahwa setiap individu punya potensinya masing-masing. Rasulullah juga tahu bahwa setiap orang punya kekurangan. Maka Rasulullah ketika ditanya siapa yang paling baik di antara kami ya Rasulullah, itu beda-beda jawabannya. Ada khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ada khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ada khairun nas anfa'uhum linnas dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah, kaidah dasarnya sebetulnya kita melakukan peran kita secara baik, secara optimal gitu. Ya, jadi peran Bapak sebagai orang tua, maka optimalkan sebaik mungkin yang Bapak bisa.
Bapak di dalam pekerjaan, misalnya Bapak sebagai kepala, misalnya sebagai bos, maka Bapak jadilah bos yang terbaik yang Bapak bisa lakukan. Kita sebagai karyawan, misalnya kita melakukan apa yang terbaik yang kita lakukan. Nah, adapun gitu ya, seperti yang dikaitkan dengan Al-Quran, memang itu menjadi landasan juga, Pak ya, bahwasanya sebaik-baik kalian adalah menghafalkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Nah, kan tidak ada di situ. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan kalian paling pintar. Kita nggak ada. Dalam artian, Bapak bisa Al-Quran sebisa Bapak, Bapak mengajarkan sebisa Bapak. Itu menjadi kaidah dasar, Pak. Kenapa? Karena di dalam keluarga atau di dalam keluarga khususnya kita harus memperhatikan bacaan ngaji kita, ngaji keluarga kita itu kita harus perhatikan. Nah, maka itu kalau kata saya itu menjadi dasar. Kalau yang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu itu menjadi dasar. Nah, menjadi dasar. Yang jadi dasar itu khairukum eh apa khairun nas anfa'un linnas itu dasar tadi ya. Jadi apapun gitu ya. Apapun kebaikannya gitu ya. Yang Bapak bisa lakukan, Bapak lakukan. Kebaikan yang bisa Bapak lakukan, Bapak lakukan. Bapak sebagai tadi menjadi yang terbaik, menjadi versi terbaik pada peran yang kita lakukan. Itu khairun nasi anfa'um linnas di situ, Pak. Itu menjadi kaidah dasar gitu kan ya. Kaidah dasar apapun itu kita. Nah, cuman ada kaidah dasar lainnya juga bahwa ada standar minimal, Pak. Standar minimal orang Islam itu apa? Bisa baca Quran. Itu perlu kita pahami, Pak ya. Standar minimal orang Islam itu bisa baca Quran. Maka jangan sampai kita nggak bisa baca Quran. Nah, ada motivasinya makanya Pak. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jangan cuma bisa baca Quran sendiri aja. Ajak yang lain, minimalnya keluarga kita. Gitu. Wa 'allamah. Nah, kalau tadi kan atqakum gitu ya, itu paling utama gitu ya. Tapi kan bukti dari atqa itu tadi, Pak. Bapak menjadi pegawai terbaik itu kan bukti hadirnya ketakwaan Bapak kepada Allah. Bapak menjadi pegawai terbaik, Bapak bukan karena takut takut bos. Tadi Bapak tahu bahwa Allah itu ya menginginkan hamba-hambanya melakukan amanah dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Bapak menjadi pedagang misalnya, tukang jualan, Bapak menjadi eh, pedagang yang baik gitu ya, dengan tidak mengotak-atik timbangan misalnya dan lain-lain. Jadi eh, ada yang menjadi kaidah dasar, ada yang menjadi itu kaidah dasar tadi ya, khairun nasi anfa'un linnas itu kaidah dasar dan bebas apapun gitu Pak. Ada yang memang itu diikat dengan Al-Qur'an tadi ya, bahwa akhirnya kita harus Inakramakum. ya ina akramakum atqakum ya Pak ya. Ina akramakum Iya. indallahi atqakum, takwa. Nah, itu kaidah dasar gitu ya. Kaidah dasar ina akramakum indallahi atqakum, kemudian khairun nasi anfa'un linnas itu kaidah dasar yang mana itu bisa akhirnya kepada semua pekerjaan, kepada semua peran, apapun itu gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke sana. Adapun yang Al-Qur'an tadi itu sebetulnya motivasi, Pak. Motivasi bahwasanya standar muslim itu bisa ngaji, bisa ngaji, bisa baca Quran. Nah, ketika kita sudah bisa baca Quran, jangan sampai kita bisa sendiri aja, ajak yang lainnya. Gitu ya, ajak yang lainnya agar semuanya bisa membaca Al-Qur'an. Adapun kalau misalnya sekarang Bapak dan Ibu masih belum bisa, belum baik, ya berarti Bapak yang harus menjadi yang belajarnya dulu gitu ya. Nah, belajarnya dulu. Minimal dapat itunya kan khairukum man ta'allama al-Qur'an. Ya, di situnya dulu ya, man ta'allama al-Qur'annya. Syukur-syukur nanti kita bisa ngajarin dikit-dikit Bapak ke cucu gitu ya. Ngajarin dikit, cuman alif batas saja kan bisa insya Allah ya Pak ya. Nah, Allah mah itu masuk ke situ akhirnya. Gitu Pak. Jadi Syukur. inti melakukan yang terbaik yang kita bisa Pak. Ya, jadi khairukum itu Rasulullah cuma motivasi gitu ya. Motivasi, oh si ini mah kudu harus dimotivasinya di sini. Awal Qurannya dia belum baik. Nah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ada yang tadi khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ada yang paling baik pada keluarganya. Itu ketika berbicara kepada orang-orang yang perlu diperbaiki muamalah dia dengan keluarganya.
Nah, tapi tetap kata Rasulullah, wa ana khairukum li ahli. Untuk apa? Agar mereka melihat, mencontoh. Oh, kalau saya mau baik kepada keluarga saya, berarti contohnya adalah Rasulullah. Saya harus lihat Rasulullah itu gimana ya ke keluarganya. Nah, seperti itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Allah alam. Oke, syukron, syukron Ustaz. Apa? Kayak ada pertanyaan dari Bu Uji ya. Ya. Saya dari keluarga yang kurang mampu, namun motivasi untuk bangkit merubah kehidupan, tumbuh berkat dukungan dan doa orang tua. Dan Bapak almarhum saya pesan untuk usaha, doa dan ingat Allah tiap detik pada Allah SWT, bukan hanya saat salat. Alhamdulillah saya mendapat suami yang sama seirama untuk berjuang bersama. Alhamdulillah, ini harapan. Alhamdulillah, Ibu. Ya. Ini eh keinginan semua orang, Bu ya. Keinginan semua orang punya pasangan yang seirama, ya, punya pasangan yang satu visi, satu misi. Dan alhamdulillah, Ibu. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam kehidupannya. Allah terus bimbing ibu dan keluarga, ya, tidak hanya ibu dan suami, tapi juga dengan anak keturunan ibu. Dan kita semua juga mudah-mudahan Allah bimbing seperti itu. Nikmat itu, Bu ya. Nikmat ya, Pak. Punya pasangan yang satu visi, satu misi. Itu nikmat sekali. Kita nggak akan banyak buntreng, nggak akan banyak ribut di rumah. Ya, seperti itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih. Iya. Alhamdulillah Ibu ya, sama-sama Ibu. Pak Ustadz, tentang Gimana ria, Pak? bagaimana sebenarnya penilaian ria seseorang itu dari hati diri sendiri atau dari orang lain gitu. Kan kadang-kadang kita bingung juga. Itu di dalam, kalau kita mau sholat Jumat itu gunakan pakaian yang terbaik begitu ya. Ada dapat cerita bahwa ada seorang yang memang mempunyai ekonomi yang baik. Setiap kali sholat Jumat benar-benar menggunakan baju yang paling baru dan mungkin setiap minggu beli begitu. Nah, sementara bagaimana nih? Orang lain mungkin menilai, wah sombong bajunya jadi ini terus gitu ya, misalnya begitu. Nah, jadi ada yang disebut ria itu pendapat dari orang lain atau dari perasaan diri sendiri gitu. Kan kadang-kadang kita jadi, wah ini jangan-jangan kalau saya pakai gini dianggap ria gitu, atau bagaimana gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Okay. Definisi dari ria itu kan ingin dilihat Pak. Ya. Definisi dari ria itu kan ingin dilihat. Berarti dari diri sendiri Pak. Kembali kepada niatan kita. Gitu ya. Kan ada ria, ada dengki. Nah, gitu ya. Orang ketika melihat orang ini bajunya baru terus, nah ketika dia tidak bisa menata hatinya, akhirnya dengki. Oh, bajunya baru terus, sombong. Itu jadi untuk ria itu Pak kembali kepada hati masing-masing gitu ya, kepada hatinya sendiri. Ketika dia tadi beli baju gitu ya, tapi gini juga, kalau dia bisa beli baju setiap minggu, jangan lupa dong gitu ya, perhatikan sekitarnya. Nah, sebelum itu gitu ya, kembali kepada ria, kembali kepada masing-masing gitu ya. Ketika dia bisa jadi gini Pak, justru bisa jadi gini. Orang yang tidak pakai pakaian bagus gitu ya, dalam artian saya mau pakainya baju ini saja gitu ya, biar terlihat zuhud misalnya, itu jadi ria Pak, padahal dia nggak pakai baju bagus gitu ya. Tapi orang yang pakai baju bagus, bajunya mentereng gitu ya, tapi dia ikhlas, saya melakukan ini karena disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, itu beda gitu. Yang satu yang kayak tadi yang ganti bajunya jadi bagus terus itu setiap minggunya, itu dapat nilai pahala karena dia niatnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah, memakai pakaian yang terbaik, dan dia tafsirkan bahwa itu adalah pakaian yang baru gitu ya. Walaupun penafsirannya kan bukan baju yang paling baru gitu ya, tapi pakaian yang terbaik yang dia punya. Kalau misalnya yang paling bagus yang itu ya, yang 10 tahun yang lalu itu pakaian yang terbagus yang dia miliki ya pakai gitu. Nah, tapi kalau dia misalnya punya kemampuan untuk beli yang bagus lagi setiap minggunya, nggak jadi masalah. Allah kasih rezeki ke dia kan untuk dimanfaatkan untuk yang baik kan Pak. Nah, yang penting dia tidak berlebihan saja, tidak berlebihan. Nah, jadi kembali kepada hatinya. Nah, itu juga kan akhirnya kita manusia nggak bisa tahu Pak, nggak bisa tahu. Maka kita harus berhusnuzon. Kalau ada orang yang bisa gonta-ganti baju
tuh beli baju baru tiap minggu, ya kita dalam hati bersyukur, alhamdulillah ya Bapak itu bisa beli seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya juga untuk bisa bersedekahnya banyak. Kan tinggal gitu. Jadi kalau misalnya melihat orang yang seperti itu kita, ini teh orang gonta-ganti wae gitu. Itu malah hati kita yang rusak gitu ya. Malah akhirnya jadi dengki. Nah, jadi kembali ke tadi, bahwa ria itu dikembalikan kepada niat dari orang. Karena tidak semua orang yang pakai baju baru itu ria. Bisa jadi orang yang pakai baju compang-camping dia yang ria. Karena dia ingin dilihat sebagai orang yang zuhud misalnya. Gitu, Pak. Ya, artinya di segala sisi, di segala apa namanya kegiatan, sebenarnya potensi ria itu selalu ada ya Pak Ustaz. Selalu ada, Pak. Termasuk di dalamnya misalnya orang ngajak tahajud misalnya. Ada juga kan kadang-kadang malam-malam gitu. Ngapain ini ya, yuk tahajud gitu kan. Kan ada orang yang berpendapat, wah ini mau apa namanya menunjukkan bahwa dia lama, misalnya begitu. Semuanya ada potensi begitu ya. Nah itu untuk potensi ada itu semuanya. meminimasi itu, minimal. Ya itu bagaimana kita ingin berbuat baik tetapi meminimalkan potensi ria gitu. Kalau urusan hati orang lain kita nggak bisa ngatur gitu ya. Jadi kita mau melakukan apapun bisa saja kita dianggap ria gitu ya. Kayak misalnya saya posting flyer yang Bapak kirim ke saya gitu ya. Saya padahal kan ngajak gitu ya, ngajak ayo datang gitu. Tapi bisa jadi orang akan menilai itu sebagai ria. Itu bisa saja. Jadi urusan hati orang lain kita nggak usah terlalu mikirin, Pak. Ya kita nggak usah terlalu mikirin gitu ya. Orang lain mau berkata apa, kita nggak usah ini. Nah, kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Cuman mungkin ya untuk masalah tadi, kalau mau ngingetin tahajud mah ya jangan jam 12 malam, jangan jam 2 malam gitu ya. Siapa juga yang melihat. Kalau mau ngingetin malam-malam seperti itu, ada baiknya saran dari saya mah telepon satu-satu gitu ya, yang mau kita ajak sholat, telepon, bangunin gitu ya. Tapi kalau cuman di grup kan tidak ada yang lihat gitu ya. Yang lihatnya nanti subuh. Nah itu kan kita jaga hati orang gitu ya. Kalau yang seperti kan akan sudah ketahuan gitu. Hati orang lain akan lebih banyak yang melihatnya seorang ini Maria. Gitu. Padahal walaupun kita misalnya niatnya benar gitu ya. Tapi itu kan kita sudah lihat potensi orang lain mengira kita ria lebih banyak dibandingkan orang lain melihatnya kita sebagai dakwah. Maka bisa ditinggalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk meminimalisir gitu ya, minimalisir banget mah kita nggak bisa gitu. Karena tadi urusan hati orang lain kita nggak tahu. Cuman gitu ya, ketika kita sudah melakukan A, B, C, D gitu ya, amalan-amalan yang baik menurut kita baik dan ternyata itu akhirnya dinilai negatif oleh orang lain dan menjadi ini Maria segala macam. Nah, kita bisa tarik ulur, Pak. Tarik ulur. Sekarang melakukannya gitu. Besok mungkin ada jeda tidak, tapi bukan berarti sholat ya. Kalau sholat mah harus tetap gitu ya, harus itu mah ngajak orang sholat misalnya ke masjid gitu sambil lewat manggil Pak ayo ke masjid gitu, itu nggak jadi masalah gitu ya. Apalagi kalau udah punya kedekatan gitu ya, bapak sama bestie bapak gitu ya di komplek, udah memang sama-sama suka ke masjid, terus sambil lewat ayo Pak gitu, nah itu nggak jadi masalah gitu ya. Maka lihat pribadinya juga akhirnya Pak, lihat pribadinya juga. Kalau sama orang yang nggak pernah Bapak tegur atau misalnya sedikit komunikasinya dengan dia, mungkin cara komunikasinya beda gitu ya, cara ngajaknya beda, sehingga orang itu tidak akan melihat Bapak ria ketika ngajak ke masjid, kan gitu Pak. Karena lagi-lagi urusan hati Pak ya, untuk itu kita tidak bisa mengatur hati orang lain. Nah jadi tadi kalau misalnya ada kelihatan ini mah malah berdampak buruk, nah, kita tarik ulur untuk ngajak orang itunya itu tarik ulur, nggak selamanya gitu ya. Kita lihat sikon. Ya kan satu yang dekat lagi dengan itu apa namanya, kagum itu sumah ya apa? Sum'ah Pak, sum'ah. Sum'ah ya sum'ah. Nah, itu saya masih teringat Pak Ustadz pernah bicara kalau nggak salah tentang misalnya dia punya mobil baru atau bagus gitu atau keren gitu, ditulisin apa Masya Allah gitu ya di belakangnya gitu. Iya, betul. Ya,
Itu Pak, itu untuk menghindari ini Pak, apa namanya? Ain, Ain penyakit ya, ain, penyakit ain ya, ya. penyakit ain, ya, penyakit ain. Eh, karena kan orang ketika melihat barang yang bagus dari kita, kadang-kadang ada iri gitu ya Pak ya. Itu akhirnya tanpa dia sadari itu menjadi ain buat kita. Nah, maka ya ini mah kalau yang dipraktekkan oleh orang-orang di Pakistan itu Pak, punya rumah bagus, apa bagus itu ditulisin Masya Allah agar orang yang melihat itu tuh otomatis ya ngelihat kan kita kan kalau ngeliat tulisan otomatis tuh otomatis baca ya Pak ya. Ya, ya. Ya dalam bawah sadar alam bawah sadar kita kan ikut baca itu. Maka dituliskan Masya Allah sehingga apa namanya menghindari atau ya mengurangi resiko ada kena ain seperti itu. Ya, ya. Baik, teman-teman semua, mungkin yang menjelang terakhir, kalau memang ada pertanyaan bukan terkait dengan materi, boleh ya Pak Ustadz ya, silakan. Teman-teman Boleh Pak, boleh. ingin mau bertanya atau konsultasi, silakan di forum ini. Saya kira ini masih ada waktu sedikit. Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan Pak Yadi. Salam Pak. Ini masalah tadi dengan kuis Bapak, Pak, apa sih? Jadi beda niat, beda konsekuensi, beda. Ini saya sering nasihat ke anak-anak masalah tidur nih. Saya bilang kalau kamu sebelum tidur doa atau niat, yang tidak doa ya sama paginya sama seger enak gitu ya. Tapi dia tidak dapat pahala. Tapi sebaliknya orang yang sebelum tidur berdoa ya selain dia paginya juga seger, tapi bedanya dia dapat pahala. Begitu juga dengan pekerjaan saya bilang ya. Kalau kamu kerja misalnya ya tidak diniatkan karena ibadah atau tidak berdoa, ya kamu cuma dapat apresiasi aja dari atasan kamu kerjanya. Tapi bedanya kalau kamu berdoa atau niat karena Allah, karena ibadah, ya selain kamu dapat apresiasi dari bos atau dari teman-teman rekan-rekan kerja, ya kamu dapat pahala. Gitu. Nah, pertanyaan saya, Pak ya. Jadi yang bedanya niat karena Allah, niat karena ibadah, atau berdoa dengan yang tidak berdoa, apakah misalnya dia tidur, sepanjang tidur itu atau sepanjang dia bekerja itu akan diamali sebagai pahala sehingga bisa jadi deposit di akhirat atau cuman gimana itu Pak Ustadz? Ya makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak. Oke. Bisa dikatakan seperti itu Pak. Jadi seperti deposito ini ya. Jadi simpanan gitu ya. Jadi selama Bapak tidur itu dinilai kebaikan. Ya, dinilai pahala ketika kita tidurnya niat, ya Allah saya mau tidur agar saya misalnya bangun nanti segar bisa melakukan aktivitas yang baik lagi gitu ya. Itu selama Bapak tidur itu dinilai pahala gitu ya. Dan bahkan ketika Bapak tidur pun ketika Bapak misalnya diwafatkan itu adalah wafat yang baik gitu Pak. Gitu ya. Jadi implikasinya ke sana. Ketika kita niat gitu ya. Niat tidurnya itu untuk ibadah, itu sepanjang kita tidur itu dinilai sebagai pahala, dan sepanjang kita tidur ketika kita diwafatkan ketika tidur itu adalah wafat yang baik. Nah, sama ketika kerja juga gitu Pak. Bahkan Pak kalau ada saya lupa di kitab apa itu. Jadi ketika kita meniatkan karena Allah gitu ya, maka hadis ini Pak yang manusia itu punya berapa sendi gitu ya. Dan setiap sendi itu butuh sedekah. Nah, salah satu sedekahnya itu gitu ya, dinilai sedekahnya itu adalah dengan kita bekerja. Nah, ketika kita bekerja nih, kita niatkan kan Allah. Nah, itu adalah sedekah dari setiap sendi yang ada di tubuh kita gitu. Bayangkan Pak, ada berapa sendi yang ada di dalam tubuh kita, dan setiap kali kita bergerak dalam pekerjaan kita dan kita niatkan karena Allah, setiap gerakan dari sendi-sendi itu adalah satu pahala, satu pahala, satu pahala. Bahkan ada afan mudha'afa gitu. Bisa Allah lipat gandakan kumaha Allah ya tahu mah gitu ya. Kita nggak bisa hitung-hitungan masalah itu mah terserah Allah. Cuman yang harus kita tahu bahwa setiap yang kita lakukan ketika kita niat karena Allah dalam kegiatan itu adalah bernilai kebaikan. Bahkan tadi ya ada ulama yang mengaitkan dengan hadis Rasulullah bahwa dalam tubuh manusia itu ada sekian
sendi dan setiap gerakan dari sendi tersebut. Bayangkan Pak, setiap gerakan dari sendi tersebut itu adalah sedekah, dinilai sedekah, ya bernilai sedekah ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak tadi betul kata Bapak, seperti deposito gitu ya. Selama tidur ya pahala terus ngalir gitu ya. Itu bisa dikatakan seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Ya. Sama-sama, ya, Pak. Baik. kalau menurut hadis riwayat Muslim itu pada tubuh manusia terdapat 360 sendi, Pak. Dan setiap sendi harus ya 300 disedekah. Iya, harus sedekah. Itu Pak sedekahnya itu tadi gitu ya. Setiap kayak gini Pak, Bapak mencet tombol itu kan ada berapa sendi gerak gitu ya. Itu Ya. ketika Bapak niat ikut kajian ini karena Allah, setiap kali ada sendi kita yang bergerak di sini itu ada nilai sedekah di sini. Ada pahala sedekah. Ya. Itu merupakan nikmat dari Allah, Pak, ya. Betul Pak. Makanya kan kata Rasulullah ajaban amril mukmin gitu ya Pak. Sangat menakjubkan sekali orang Islam itu. Gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya ada kebaikan. Kita mau ngapa-ngapain kebaikan selama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Baik, masih ada lagi? Mas Joko, barangkali bertanya nih Mas Joko Suroso. Maaf Mas, jadi enggak ini apa baru muncul Mas. Iya, baru muncul, nggak apa-apa. Iya. Baru muncul juga boleh tanya Pak Ustadz ya. Belum. Ntar apa belum Ya, nggak apa-apa. Boleh. Saya masih ingat punya teman bekerja Pak Ustadz ketika di kelas yang ngantuk, tapi begitu bangun bisa tanya. Tapi, dan tanyanya nyambung lagi katanya. Itu pernah jadi orangnya memang anaknya pinter itu, ternyata pernah jadi direktur juga gitu. Masya Allah, Pak. Saya juga punya Pak teman-teman yang seperti itu. Ya waktu di kantor tidur gitu ya, duduk di depan tidur, tapi pas dikeplak sama satu bisa jawab. Ditanya apa aja bisa jawab, Masya Allah itu. Kita yang melek aja ditanya gagap-gagapan. Masya Allah. Ya. Ya, baik. Kita Saya nggak kira tahu di malamnya dia belajar atau enggak gitu. iya, ya, mungkin dia udah ngerti gitu, makanya dia Iya, ngantuk. udah ngerti dulu. Baik Pak Ustadz, dan jemaah semuanya ini sudah jam 6:48. Sebenarnya kita bisa sampai jam 7, tapi mungkin Pak Ustadz juga ada kegiatan maupun teman-teman juga ada kegiatan lain. Mungkin untuk baiknya kita tutup Pak Ustadz yang menutup, dan sebelum ditutup mungkin Pak Ustadz bisa memberikan simpulan dari kajian pagi hari ini, kemudian kalau boleh ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan Pak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin closing statement dari makna hidup ya. Makna hidup ini kita adalah sebagai hamba maka harus taat sama Khalik, sebagai sama pemilik, dan itu adalah keadaan hidup juga adalah perjuangan ya, perjuangan untuk taat, perjuangan untuk terus mengikuti aturan-aturan yang Allah berikan. Maka tadi di akhir ya, berani hidup ya, karena kita sudah diberikan hidup maka kita harus berani hidup, tidak takut mati juga ya. Jangan takut mati ya. Kita diberikan hidup tapi jangan takut mati. Kalau kita takut mati jangan hidup. Ya, takut hidup mati saja. Artinya kita sudah dikasih hidup, maka kita harus maksimalkan apa nikmat yang Allah berikan ini, yaitu nikmat kehidupan dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu saja, kita akhiri dengan doa. Kita istighfar terlebih dahulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم صل على محمد وسلم تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا
نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Amin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Heng. Kami-kami, Mas. Iya. Mohon pamit. Mangga, mangga.